Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada Asmaul Husna yang selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kalau kita melihat Al-Quranul Karim, maka nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu setelah kalimat Allah tentunya lafzul jalalah adalah kalimat Ar-Rahman. Itu nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim, dan juga Ar-Rahim. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman disebut dalam Al-Quran itu 57 kali, dan Ar-Rahim disebut 114 kali. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sekali lagi adalah nama Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran setelah lafzul jalalah, setelah lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan Ismu Al-Jalalah, dan ada yang disebut dengan Ismu Al-Jamalah. Ismu Al-Jalalah, nama Allah yang memiliki keagungan, kebesaran, kemahakuasaan, itu kembali kepada lafaz Allah. Tetapi kalau Ismul Jamalah, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terkandung kelembutan, maka itu kembali kepada kalimat Ar-Rahman. Sebab itulah makanya kemudian dua nama ini, Allah yang pertama tentu yang paling banyak, kemudian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, karena semua nama Allah yang lembut itu kembali kepada Ar-Rahman. Apa contohnya? Seperti umpamanya Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Qahir yang sewaktu-waktu bisa kemudian menimpakan azabnya, Al-Mutakabbir yang sombong, maka itu kembali kepada lafaz Allah. Allahu Al-Khaliq Al-Qahir. Tetapi kalau yang lembut-lembut seperti Al-Ghafur, Maha Pengampun, Latif, Maha Lembut, Wadud, Maha Penyayang, maka itu kembali kepada Ar-Rahman. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ikhwan, ketika kita membahas tentang tauhid, maka tauhid itu kan kembali kepada tiga tauhid. Pertama, al-uluhiyah, dan itu maksudnya kembali kepada lafaz Allah.
kemudian ar-rububiyah kembali kepada lafaz ar-rabb. Tetapi kalau al-asma was sifat kembali kepada ar-rahman. Jadi malam ini kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung sekali, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini muallif rahimahullahu taala memberikan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim penyebutan kalimat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kita baca dulu. Pertama surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang maha pemurah maksudnya Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 45-nya. Diambil dari perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpakan azab oleh yang maha Ar-Rahman pemurah. Kemudian juga disebut dalam surah An-Naba 37, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah, Ar-Rahman. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 2, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Ini lafaz Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 43, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Taib. Kita akan bahas terlebih dahulu perbedaannya apa. Apa sih perbedaan Ar-Rahman dengan perbedaan Ar-Rahim itu? Karena dua nama ini sebagaimana dikatakan oleh pengarang di sini, kedua nama ini dijadikan sebagai pembuka induk Al-Quran. Kalau antum membuka mushaf Al-Quran, maka yang pertama kali disebut dua nama Allah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pembuka setiap kita membaca surat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Kemudian juga kata beliau sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa mengganggunya. Bahkan Nabi Allah Sulaiman menjadikannya sebagai pembuka surat ketika menyurati siapa? Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Nabi Sulaiman memulai dengan dua nama Allah ini dalam suratnya kepada Ratu Balqis. Bahkan selalu dijadikan oleh Nabi SAW pembukaan setiap surat yang diberikan kepada para raja ketika disuruh untuk masuk Islam, seperti suratnya kepada Raja Herakli, Raja Kisra, Raja Muqawqus, Raja Najasyi dan begitu seterusnya. Rasul memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut dua nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril selalu turun dengan dua kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Nabi SAW setiap kali pembukaan surat dalam Al-Quran ketika mengadakan tadarus setiap bulan Ramadan. Maka Jibril memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dua nama ini luar biasa. Lalu apa perbedaannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan
oleh para ulama tentang definisi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ulama mengatakan anna ismar Rahman huwa dhu ar-rahmati syamilati li jami'il khalaiki fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Wa amma ismur Rahim fahuwa dhur rahmati lil mu'minina kama fi qaulihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya sifatnya sama. Jadi nama Allah Ar-Rahman sifatnya Dzu Rahmah. Allah itu pemilik kasih sayang. Ar-Rahim juga sama, memiliki makna atau memiliki sifat Dzu Rahmah, pemilik kasih sayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatnya sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki kasih sayang. Tapi bedanya di sini, adapun Ismur Rahman, kalimat Ar-Rahman adalah dia adalah pemilik kasih sayang asyamilati li jami'il khalaik, yang menyeluruh kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Artinya kalau seluruh makhluk Allah mencakup siapa? Mencakup manusia, mencakup jin, mencakup binatang, mencakup yang mukmin, mencakup yang kafir, semua masuk di dunia ketika mereka berada di dunia. Tetapi bagi orang yang beriman ada tambahan kasih sayang Allah sampai ke akhirat. Wa amma ismur Rahim, adapun nama Allah Ar-Rahim, fahuwa dzu rahmah lil mu'minin. Kalau Ar-Rahim itu adalah Allah hanya memberikan rahmatnya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau Rahman itu umum, kalau Rahim itu khusus. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kalimat Rahim itu sesuatu yang dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan kalimat khusus setelah kalimat umum. Jadi kalau disebut Ar-Rahman, berarti rahmat Allah mencakup semua makhluk, mau mukmin mau kafir masuk di dalamnya. Tapi kalau disebut Ar-Rahim, berarti hanya diberikan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Ini satu. Jadi Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Yang kedua, dari segi wazan fi'il, kalau antum belajar bahasa Arab ada namanya wazan fi'il. Ar-Rahman itu diambil dari kalimat fa'lan, fa'lanu, ya fa'lan namanya. Tetapi kalau Ar-Rahim itu diambil dari kalimat fa'ilun. Jadi satu fa'lanu, yang satunya fa'ilun. Apa bedanya? Kalau wazan fi'il itu mengikut kepada wazan fa'lan, berarti kalimat itu tidak istimrar, tidak terus menerus. Tetapi kalau mengikuti wazan fa'il, berarti kalimat itu memiliki makna terus menerus. Contoh, dalam bahasa Arab kita katakan atshan. Atshan itu artinya haus. Kalau kita minum berarti hilang hausnya, berarti kan tidak terus menerus namanya. Atshan ikut wazan fa'lan. Ataupun mardhan, sakit, kalau sudah minum obat bisa saja sembuh, berarti tidak terus menerus sakitnya kan, ada batasnya. Ataupun na'san, ngantuk, kalau orang sudah tidur hilang ngantuknya, berarti ngantuknya tidak terus menerus. Jadi wazan fa'lan ini itu sifatnya tidak terus menerus. Tapi kalau wazan fa'ilun, maka itu sifatnya terus menerus. Contoh namanya tawilun. Tawil itu artinya tinggi. Ya tidak mungkin orang tinggi jadi pendek lagi, gak akan berubah. Kalau orang sudah tinggi ya tinggi lah kan begitu. Ataupun qasir, pendek. Orang sudah ditakdirkan pendek tidak mungkin tinggi, dia terus menerus dia. Lah kalau kita praktekkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim begitu juga.
Kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah tidak terus menerus, satu hari akan terputus. Tetapi kalau Ar-Rahim ini rahmat Allah yang terus menerus dan tidak akan terputus. Maksudnya gimana? Maksudnya Ar-Rahman ini, kasih sayang Allah ini, dia ada waktunya. Selama dunia ini belum dikiamatkan, selama dunia ini belum dihancurkan, maka orang-orang yang ada di dunia ini mereka akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta orang-orang kafir sekalipun, mereka akan diberikan kasih sayang Allah, masih diturunkan rizki kepada mereka, diberikan kesenangan kepada mereka, diberikan kenyamanan dan begitu seterusnya. Bahkan mereka lebih senang dibandingkan kita terkadang. Tapi kalau sudah dunia dikiamatkan, selesai rahmat Allah, berarti terputus dengan hilangnya dunia. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim walaupun dunia sudah dikiamatkan, maka rahmat Allah dari kalimat Ar-Rahim tidak akan terputus. Walaupun dunia sudah dikiamatkan, tetap Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, baik dalam kuburnya, baik setelah kiamat kemudian dikumpulkan di padang mahsyarnya, baik dalam hisabnya, timbangannya dan begitu seterusnya, sampai masuk ke dalam surga. Maka rahmat yang diambil dari kalimat Rahim itu tidak mungkin terputus. Bisa dipahami? Ini yang kedua. Yang ketiga, perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang khusus diberikan kepada Allah saja. Tidak boleh makhluk disifati dengan Ar-Rahman. Ingat bahwa Ar-Rahman ini sifat yang khusus bagi Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, bisa makhluk disifati dengan Ar-Rahim. Contohnya umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufu rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Rasul itu selalu berbuat baik dan Rahim, selalu memberikan kasih sayang. Berarti Rahim disifatkan kepada sifat Nabi. Berarti bisa Rahim disifatkan kepada makhluk, itu maksudnya. Tetapi kalau Ar-Rahman tidak boleh. Tidak boleh Ar-Rahman disifatkan kepada makhluk. Itu sifat yang khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kalau Ar-Rahman itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang melekat kepada Allah. Tetapi kalau Rahim itu adalah perbuatannya. Jadi kalau Ar-Rahman sifatnya, kalau Rahim itu perbuatannya. Kenapa demikian? Karena kalau Ar-Rahman itu sifat Allah, sifat yang mencakup semua makhluk. Allah itu kalau memberikan rahmatnya tidak akan pandang bulu, mau mukmin mau kafir dikasih, karena itu sudah sifat Allah. Tapi kalau Ar-Rahim tidak sembarang Allah kasih. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Berarti itu perbuatan Allah, memisah-misah, memilah-milah. Tidak semua Allah kasih kan kalimat Ar-Rahim, rahmat yang diambil dari Rahim. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau Ar-Rahman itu sifat yang melekat bagi Allah, kalau Rahim itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara perbedaan furuk, perbedaan antara kalimat Ar-Rahman dengan kalimat Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga saya tambah, kalimat Rahman yang merupakan pemilik rahmat yang mencakup segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, itu mencakup kepada 5 perkara yang sering saya jelaskan kepada Anda. Apa itu? Al-ijad,
kemudian al-i'dad, kemudian al-imdad, kemudian al-irsyad, kemudian al-is'ad. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diambil dari kalimat ar-Rahman itu mencakup 5 perkara. Yang pertama al-ijad. Allah menciptakan bumi. Untuk siapa bumi ini? Dan siapa yang menempatinya? Apakah khusus orang-orang yang beriman? Tidak juga. Orang kafir juga tinggal di bumi kan? Menunjukkan bahwa bumi ini mencakup mukmin dan kafir. Berarti rahmat Allah itu mencakup mukmin dan kafir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kemudian al-ijad, yang kedua al-i'dad. Allah mempersiapkan fasilitasnya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan gunung-gunungnya, hutan-hutannya, sungai-sungainya, pantai-pantainya, jalan-jalannya, tempat untuk mukimnya dan begitu seterusnya. Untuk siapa? Untuk manusia. Apakah mukmin mau kafir terserah kan begitu. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Anda orang kafir mau cari, mau belayar di lautan, mau naik kapal di sungai, mau kendaraan di darat, mau terbang di atas dengan pesawat, itu semua fasilitas yang Allah berikan, dan itu bentuk rahmat Allah yang diambil dari kalimat ar-Rahman. Kemudian yang ketiga al-imdad. Allah perbanyak rizkinya. Ikan 2 jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 1000, jadi 2000 dan begitu seterusnya dengan lahirnya induk-induk ikan itu. Kemudian buah-buahan, dengan setiap buah berbiji kemudian ditanam, tumbuh lagi buah kemudian berbiji dan begitu seterusnya. Maka untuk siapa rizki yang tidak pernah terputus itu? Untuk manusia, dan manusia mencakup mukmin dan kafir. Kemudian juga yang keempat al-irsyad. Allah bimbing bagaimana cara buat rumah, bagaimana cara menanam tanaman, bagaimana cara memakannya, bagaimana cara memilah ini dan itu dan begitu seterusnya. Itu juga mencakup mukmin dan kafir. Dan yang terakhir al-is'ad, kebahagiaan yang Allah berikan di dunia, itu mencakup mukmin dan kafir. Orang kafir sehat, kita juga sehat. Terkadang orang kafir lebih sehat pula. Orang kita kaya, orang kafir terkadang lebih kaya pula dia. Kita ini bangkrut, orang kafir pula sukses. Bahagia orang kafir itu di dunia kan? Bahkan terkadang orang yang beriman pula tidak bahagia di dunia. Lah ini yang disebut dengan Ar-Rahman. Jadi kalimat Ar-Rahman ini pemilik kasih sayang yang sifatnya mencakup semua makhluk. Maka selama mereka hidup di dunia, mau mukmin dan kafir, tetap rahmat Allah berikan kepada mereka. Sampai kapan? Sampai dunia dihancurkan. Maka terputuslah Ar-Rahman kepada orang-orang kafir itu. Kemudian ketika semua sudah mati, maka sisalah Ar-Rahim, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja setelah kematian mereka, sampai mereka masuk surga. Taib, ini makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau cerita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu luas sekali. Dan di sini mu'allif pengarang menyebutkan beberapa contohnya. Bagaimana keluasan rahmat Allah yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Contohnya beliau mengatakan di sini, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan, kebaikan, maka itu dari pengaruh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dijauhkannya manusia dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan, mara bahaya, serta kemudaratan. Itu merupakan pengaruh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu
sangat luas sekali. Ketika kemudian seseorang diselamatkan dari kecelakaan, kenapa itu? Karena Allah masih sayang dengan kita. Ketika kita masih diselamatkan di sini dari kelaparan, berarti Allah masih sayang dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian masih memberikan tempat tinggal, pekerjaan kepada kita, berarti Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan kita. Pertanyaan pun muncul, mana rahmat Allah untuk warga Palestina? Kalau ada orang berkata seperti itu, kenapa orang Palestina tidak diberikan rahmat? Tidak seperti kita di sini. Terkadang agama mereka lebih bagus dibandingkan agama kita. Kebalikannya, kenapa orang-orang Yahudi pula senang hidupnya? Mereka bisa menindas orang-orang yang beriman di Palestina. Mana rahmat Allah di sini? Kalau antum ditanya seperti itu, kira-kira jawab apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum harus pahami bahwa rahmat itu tidak serta-merta harus sesuatu yang kita pikirkan itu kebahagiaan. Tidak mesti. Jadi rahmat itu tidak mesti sifatnya bahagia. Kita kenyang, kita bisa minum, kita bisa tidur, berjalan ke sana kemari senang. Bukan itu saja pengertian rahmat itu. Bisa saja kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan kepada hambanya dalam bentuk ujian. Dalam bentuk apa? Bala. Karena Allah ingin melihat apakah hamba-hamba yang selama ini dicintainya jujur atau tidak keimanannya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau senang dengan hambanya, maka Allah pasti menguji hamba itu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia senang, redha dengan ujian, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau dia kemudian menolak takdir, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi justru orang-orang yang ada di Palestina yang hari ini kita lihat para syuhada insyaallah yang tertimpa reruntuhan, terkena tembakan, terkena bom dan begitu seterusnya, itu bentuk rahmat Allah kepada mereka. Antum harus paham, orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakit kecuali hanya sebatas cubitan atau hanya sebatas sengatan semut saja, gigitan semut. Begitu hadisnya. Jadi orang yang mati syahid itu kalau mati itu sakitnya seperti hanya gigitan semut saja. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka sedang mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rahmat kepada mereka. Terkadang mereka lebih mulia dibandingkan kita. Ya. Karena kalau kita lihat para nabi, ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas para nabi adalah manusia yang paling disayang Allah. Jelas para nabi adalah manusia yang paling dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga terkadang menguji mereka. Seperti Nabi Ibrahim harus dibakar dalam api. Kalau kita katakan Allah nggak sayang sama Ibrahim, kenapa nggak ditolong saja sebelum masuk ke api? Kenapa sampai masuk ke api kemudian berhari-hari pula ada dalam api itu? Itu bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Ibrahim. Makanya ketika kemudian Ibrahim masuk ke dalam api, Allah katakan apa? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan ya api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah selamatkan, dan itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sampai dimasukkan ke dalam sumur kan oleh saudara-saudaranya yang hasad itu.
Belum lagi ketika ke Mesir dia harus mendekam di penjara lama itu karena difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Mana rahmat Allah kepada Nabi Yusuf? Rupanya rahmat Allah kepada Nabi Yusuf setelah perjalanan panjang yang melelahkan itu berakhir dengan buah yang sangat-sangat memaniskan Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi bendaharawan Mesir kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap benci itu baik pula di hadapan Allah. Siapa lagi? Nabi Yunus. Dia ditelan dalam ikan, coba bayangkan. Sampai dia mengalami 3 kegelapan, gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, gelap tengah malam. Kalau bukan karena dia senantiasa bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau dia tidak terus bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnil huti ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Tapi rahmat Allah turun karena dia banyak bertasbih. Diselamatkan Yunus. Ketika dia pulang, rupanya satu Nainawa beriman. Tidak ada satu nabi yang semua kaumnya beriman kecuali Nabi Yunus. Kalau nabi-nabi yang lain termasuk nabi kita, ada yang mukmin, ada yang kafir kan? Kalau Yunus ini satu kaum beriman semua. Satu-satunya nabi yang semua kaumnya beriman, Nabi Yunus tuh. Ya. Kemudian contoh siapa lagi? Nabi Musa. Dia harus diombang-ambingkan dalam kotak ketika masa bayi. Tapi Allah selamatkan. Kenapa? Rahmat Allah turun kepada Musa. Bahkan ketika dikejar-kejar Fir'aun dan pasukannya juga, rahmat Allah turun kepada Nabi Musa. Dan banyak contohnya lah. Ya, bagaimana rahmat Allah itu bukan hanya dipahami dari segi kebahagiaan, terkadang rahmat Allah juga dipahami, terkadang Allah uji kita ini dengan kesengsaraan. Yang kita harus paham, terkadang itu sebenarnya Allah lagi sayang dengan kita, hendak menguji apakah betul keimanan kita ataukah tidak betul keimanan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata beliau di sini, rahmatnya mendahului dan mengalahkan murkanya. Ingat, rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Kalau kita cerita pintu-pintu sorga dan pintu-pintu neraka, berapa pintu neraka? 7. Pintu sorga 8. Kenapa pintu sorga dilebihkan 1? Kenapa enggak 7 saja? Sorga 7, neraka 7 gitu ya. Kenapa pintu sorga dilebihkan? Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan pintu sorga dibandingkan pintu neraka, Allah ingin menunjukkan bahwa rahmatnya lebih luas dibandingkan murkanya. Walaupun ada orang ini melakukan dosa yang sangat banyak, ikhwan, yang mungkin dosanya itu sudah tidak terhitung dan tidak bisa ditolerir, tetapi kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul taubatan nasuha, maka pintu rahmat selalu terbuka. Karena rahmat Allah lebih mendahului dibandingkan murkanya. Contoh, di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur. Setiap hari bekerja sebagai pelacur. Dan pelacur maksiat, dosa, bahkan dosa besar. Dan zina itu salah satu apa? Mengundang azab Allah kan. Kata Nabi SAW, kalau sebuah kaum sudah menghalalkan perzinahan, berarti dia menghalalkan azab Allah untuk menimpa mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, man lam tadharil fahishatu fi qaumin qad illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun maghat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah sebuah perzinahan sudah dilakukan terang-terangan, kata Rasul, kecuali akan ditimpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman itu, ada di zaman sekarang. Artinya zina itu mengundang azab kan, karena dia dosa besar. Wanita pezina ini satu hari kehausan, kemudian dia mencari sumur. Adalah dia sumur itu, sumur pula dalam,
tapi karena dia kehausan hampir mati, terpaksa dia turun ke lubang sumur itu dengan sepatunya, dia mengambil air, kemudian dia berhasil minum sehingga tenaganya pulih. Baru saja dia pulih dari tenaganya, dia melihat anjing pula yang sama-sama kehausan. Lidahnya sudah menjulur-julur ke padang pasir, hampir mati. Dengan keikhlasan wanita pelacur ini, akhirnya turun ke dalam sumur itu, mengambil air dengan sepatunya. Susah payah dia mengambil air itu, tetapi berhasil juga. Akhirnya memberi minum anjing yang kehausan itu. Akhirnya anjing ini pun diselamatkan dari kematiannya. Ini wanita pelacur yang dikasih minum anjing yang najis. Tapi karena keikhlasan wanita ini ingin menolong makhluk Allah yang lainnya, turun rahmat Allah di sini. Wanita ini dihapuskan dosa-dosanya dan dia masuk surga. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu terkadang mendahului murkanya. Harusnya wanita ini diadab karena berzina kan? Tapi tidak diadab, dimasukkan ke surga lagi. Kenapa? Karena rahmatnya. Kenapa? Karena keikhlasan dia. Maka di sini rahmat Allah itu terkadang mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Dan rahmatnya memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi, dan memenuhi hati-hati makhluk, hingga sebagian mereka menyayangi sebagian yang lainnya karena pengaruh rahmat tersebut yang ditebarkan dalam hati-hati mereka. Kita lihat contoh saja saudara-saudara kita yang dibantai oleh Zionis Yahudi. Kemudian kita melihat petikan-petikan video-video pendek, rasanya kesian kita kan, nangis kita kadang-kadang melihat ada bayi yang kemudian mati gitu kan, baru merasakan hidup mati dia. Kadang-kadang kita nengok itu nangis, kasihan kan. Lah sifat kasihan yang timbul dari dada kita melihat saudara-saudara kita yang dibantai itu, itulah bentuk rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Sebab kalau seandainya orang tidak punya kasihan, berarti dicabut rahmatnya tuh. Maka di zaman Nabi SAW, ketika Nabi sedang menggendong Hasan dan Husain, diciumnya pula Hasan dan Husain itu. Datanglah kemudian sahabat dan mengatakan, Rasul, aku punya 10 anak laki-laki, enggak pernah ku cium mereka. Kata Rasul, cium, jangan sampai Allah cabut rahmatmu. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama, kata Rasul. Sayangi orang yang di bumi, nanti Allah sayang dari langit, kata Rasul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikian pula nampak jelas pengaruh rahmat dalam perintah dan syariat. Karena turunnya perintah dan syariat itu dalam bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada kita kan. Diutusnya Rasul, diturunkan kitab-kitab, dibuat aturan-aturan. Sebab kalau tidak diutus Rasul, kita sesat. Sebab kalau tidak ada aturan Al-Quran dan Sunnah, orang sekehendaknya berbuat. Orang yang membunuh tidak dikisos membunuh, orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, orang yang berbuat jahat dibiarkan saja, sehingga terancam jiwa manusia, akal manusia, kehormatan manusia. Maka diturunkanlah kemudian kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Itu bentuk rahmat kepada kita, sayangnya Allah dengan kita. Dibuat aturan sehingga enggak semata-mata, enggak semena-mena orang zalim melakukan kezaliman dalam Islam. Karena kalau dia membunuh ada kisos bunuh, mencuri ada potong tangan. Bahkan dengan syariat itu terjaga semuanya, otak kita dijaga sama Allah. Maka diharamkan tidak boleh minum khamar, tidak boleh narkoba. Keturunan kita dijaga, tidak boleh zina kawin supaya turunannya benar. Nah, itu ya. Kemudian harta kita dijaga, sebab kalau dicuri nanti potong tangan pencurinya. Nyawa kita dijaga, kalau sampai dibunuh maka kisos pembunuhan. Itu semua adalah pengaruh rahmat gitu maksudnya. Allah sayang dengan kita. Kemudian juga nanti pada hari kiamat kata beliau, Allah mengkhususkan orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya dengan rahmat, keutamaan dan kebaikan. Allah memuliakan mereka dengan pengampunan, pemaafan yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan dan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam
fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia hanya turunkan 1 rahmat saja ke dunia, kepada jin, kepada manusia, kepada binatang ternak, kepada serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Dan dengan rahmat itulah binatang-binatang buas mereka menyayangi anak-anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Subhanallah ikhwan. 1 rahmat Allah saja yang Allah turunkan ke bumi. Kita lihat bagaimana ada anak yang sayangnya dengan orang tuanya, orang tua sayang dengan anaknya. Kita lihat ada orang yang saking sayangnya dia bantu orang lain walaupun dia harus kesusahan. Harta binatang-binatang buas sekalipun yang kalau lihat lawannya bisa diterkam seperti harimau, buaya dan yang semacamnya, tapi tidak mungkin memakan anaknya. Sak buas-buas binatang tidak akan makan anaknya itu. Lah itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 1 loh ya. Bagaimana nanti 99 rahmat itu digabungkan dengan yang 1 menjadi 100 dan Allah berikan kepada kita kelak pada hari kiamat. Makanya kata Hasan Al-Basri, kalau seandainya aku harus memilih orang tuaku yang menghisabku, Allah yang menghisabku, aku memilih Allah yang menghisabku dibandingkan kedua orang tuaku. Kenapa? Karena Allah lebih menyayangi aku dibandingkan orang tuaku, katanya. Padahal mana ada orang tua mau menginginkan anaknya masuk neraka kan? Kalau orang tua yang menghisab kita, pasti sama orang tua kita masuk saja anak ke surga kan begitu. Tapi kata Hasan Al-Basri tidak. Saya lebih suka Allah yang menghisab dibandingkan orang tuaku sendiri. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan orang tuaku. Bayangkan yang 1 saja diturunkan ke bumi, kita bisa melihat binatang buas saja tidak ada yang buas kepada anaknya. Apalagi 100 itu dikumpulkan dan diberikan pada hari kiamat kepada kita. Seperti apa kasih sayangnya Allah itu. Makanya kalau kita lihat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang masuk surga itu karena amal atau karena rahmat? Karena rahmat. Kita coba berlogika. Antum datang jauh-jauh ke sini untuk ngaji. Ya, ada yang bertahan matanya ada yang ngantuk-ngantuk, ya biasa kan itu. Ya, asal masih duduk lah ngantuknya. Kalau udah baring tuh pulang aja lah. Ya. Antum lelah letih lo ke sini. Untuk apa coba? Untuk cari pahala. Karena orang majelis taklim selain dapat ilmu juga, antum dapat pahala. Kemudian antum sholat lelah letih lo, minimalnya 5 waktu lo dalam sehari itu. Antum sholat lelah. Kemudian antum lagi puasa lapar-lapar lagi. Kemudian antum sedekah pula, capek-capek cari uang, tiba-tiba disedekahkan keluar zakat. Kun antum haji lelah-lelah ngabisin duit gitu ya, rugi kan begitu. Tiba-tiba setelah kemudian antum meninggal, ketika di pintu surga Allah katakan udkhulul jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmat. Masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Lalu buat apa sholat kita kalau gitu? Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, buat apa ngaji antum, sholat antum, puasa antum, zakat antum, itu buat apa kalau gitu? Kalau masuk surga ujung-ujung dengan rahmat itu. Lalu buat apa sholatnya, ngajinya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, birrul walidain? Itu apa kalau begitu? Kalau bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira antum mau jawab apa tuh? Kalau anak tanya begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dahulu di zaman Bani Israel ada anak muda yang tidak pernah bermaksiat, ikhwan. Sekejap mata pun tidak bermaksiat. Ibadah terus. Ya. Tiba-tiba setelah 70 tahun dia beribadah, meninggal anak muda ini. Kemudian ketika meninggal dihadapkan di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam surga dengan rahmatku. Anak muda itu nggak mau. Saya ini tidak pernah maksiat ya Rabb.
Kalau saya harus masuk surga dengan rahmat-Mu, apa bedanya saya dengan ahli maksiat? Kecuali saya pernah maksiat, kemudian saya tobat, Kau beri kasih sayang kepada saya, kemudian Kau katakan masuklah dengan rahmat-Mu. Saya kan tidak pernah maksiat, saya ibadah terus, saya tidak mau. Lalu kata Allah, maumu gimana? Kata orang ini, saya ingin masuk surga karena amalan. Masukkan surga, masukkan aku ke surga karena solatku, karena puasaku, karena zakatku, karena hajiku, karena ibadah-ibadah yang lainnya. Aku tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu. Rahmat-Mu. Apa kata Allah? Baik, ku kabulkan. Hitung berapa amalan, hitung berapa pahala solat, pahala puasa, zakat, haji, berapa, hitung semuanya, dihitung sama dia. Rupanya sebanyak-banyak pahala yang ia bawa dari dunia ke akhirat itu tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa nikmatul basar, nikmat memandang. Apa maknanya? Maknanya begini, ikhwan. Akhirnya orang ini ketakutan karena takut tidak masuk surga, maka dia mengatakan, ya sudah ya Rabb, masukkan aku dengan rahmat-Mu lah. Yang penting masuk surga. Yang ingin saya jelaskan begini, ikhwan, ya, kita sholat ini itu bukan karena kekuatan kita. Antum puasa bukan karena kekuatan antum. Antum melangkahkan kaki ke sini bukan karena keinginan antum dan kekuatan kaki antum datang kemari, tidak. Itu semua karena ma'unatullah, karena pertolongan Allah. Atau dengan kata lain, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita bisa haji, itu semua karena taufik dari Allah. Itu semua karena hidayah taufik dari Allah. Kalau antum tidak diberikan taufik, mustahil antum ada di sini. Kalau antum tidak diberikan taufik, mustahil antum sholat. Kalau antum tidak diberikan taufik, mustahil antum puasa. Kalau Allah tidak kasih taufik, mustahil antum haji, mustahil antum baca Quran, mustahil antum birrul walidain. Jadi amalan kita ini karena Allah, taufik Allah itulah. Jadi sudah wajar kalau Allah mengatakan masuklah dengan rahmatku. Oh, kita ini beramal bukan karena kita, karena taufik dari Allah. Makanya kata Allah kepada anak muda ini, baik hitung amalanmu, berapa amalanmu? Kau bisa beramal karena aku, begitu maksudnya. Jadi sudah sewajarnya kalau seandainya orang masuk surga karena rahmat Allah. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sisanya antum baca sendiri. Kita tambah sedikit yang menurut saya penting, bahwa terkadang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita cari, ikhwan. Terutama waktu-waktu dan tempat-tempatnya. Dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, menunjukkan kemiskinan kita kepada Allah. Antumul fuqara ilallah, kata Allah. Kalian ini fakir, butuh kepada Allah. Kita ini butuh dengan rahmat Allah. Kalau kita merasa cukup, tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan makan. Siapa yang ngasih makan? Allah. Kita tidak akan minum. Siapa yang ngasih minum? Allah. Antum tinggal di bumi mana? Ini bumi Allah semuanya. Jadi kita ini fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah itu? Yang pertama, al-ihsan fi ibadatillah. Wal ihsan ma'an nasi. Berbuat baik saat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Bagaimana caranya memperbaiki dalam ibadah? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak merasa melihat Allah, yakini Allah melihat kita. Itu namanya ihsan dalam ibadah. Kalau ihsan berbuat baik kepada manusia, yaitu berkenaan dengan hak-hak kita dengan manusia.
Hak kita dengan orang tua apa, hak kita dengan keluarga apa, hak kita dengan anak kita, dengan tetangga, dengan orang kafir apa gitu ya. Berbuat baiklah dengan memenuhi hak-hak kita kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Berarti orang yang berbuat baik turun rahmat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu artinya ya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Upayakan kita jauhi larangan, segera dalam bersikap dengan perintah Allah. Karena Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan kami akan tulis rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang senantiasa menjalankan perintah, waktunya azan ke masjid, ya, kemudian waktunya solat-solat, waktunya puasa-puasa, waktunya haji-haji, waktunya umrah-umrah, waktunya beramal-beramal, kan itu, bersegera. Dan waktunya meninggalkan maksiat, ditinggalkan maksiat. Maka orang seperti ini akan turun rahmat kepadanya. Yang ketiga, kita menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Menyayangi makhluk-makhluk Allah yang bukan hanya manusia saja. Kita juga harus menyayangi binatang-binatang. Ya, jangan menyiksa mereka. Hatta kambing yang kita sembelih saja, kita tidak boleh ngasah pisau yang untuk menyembelih di depan muka dia, bro. Jangan. Ya, itu dalam bentuk rahmat kita, kan. Sayang dengan binatang, walaupun disembelih tetap ada adabnya. Bahkan di zaman Nabi SAW, ketika Rasul dengan para sahabat dalam peperangan itu, ada pula sahabat ini nemu anak burung, diambil sama dia. Datang induk burungnya nyari-nyari anaknya tuh. Putar itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, paham ini induk burung ini nyari anaknya nih. Maka Rasul berhenti, kemudian berceramah di hadapan pasukan, siapa yang mengambil anak burung dan memisahkan dari induknya tuh? Siapa? Ada sahabat, saya Rasulullah. Rudduha ilayha, kembalikan kepada induk burung itu. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kasih sayang. Karena Allah Rasul SAW mengatakan, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Zat yang maha ar-rahimun, orang-orang yang penyayang akan dikasihi ar-rahman, disayangi ar-rahman. Maka sayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk ataupun zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-iman wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Beriman, hijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Habis baterai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah, maka merekalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang keempat, orang yang beriman, hijrah, dan jihad. Yang kelima, menegakkan salat dan menunaikan zakat serta taat kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taati Rasul, maka kalian akan diberikan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, di antara sebab rahmat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terutama saat hujan. Berdoa saat hujan, karena hujan itu sedang turun-turunnya rahmat.
Berdoa saat hujan. Ya. Kemudian juga yang nomor 7, baca Quran. Membaca Al-Quran. Karena Allah mengatakan hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan, ikutilah dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, menelaah Al-Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran, semua adalah penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 8, secara khusus taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, maka kalian akan dapat rahmat. Kemudian yang nomor 9, al-istighfar wa talabul maghfirati minallah. Perbanyak istighfar dan minta ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla al hasanat laula tastaghfirunallah. Seandainya kalian mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kalian, la'allakum turhamun, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kalian. Artinya rahmat itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Ya. Ini juga diantara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya membaca. Kalau tadi membaca, mendengarkan saja. Ada orang baca Quran, antum dengarkan, kemudian antum diam. Maka Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, diam, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ya tempat-tempat yang mengakibatkan kita itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana juga ikhwatu fiddin, ya, ada tambahan seperti antum datang mengunjungi orang sakit. Berarti nomor 11 ya. Mengunjungi orang sakit termasuk sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, man 'ada maridhan lam yazal yahudu ar-rahmatu hatta yajlis. Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia akan terus dinaungi rahmat Allah sampai dia duduk. Kalau ada orang sakit dan dia bersabar, ikhwan, maka pahalanya besar. Orang sakit bersabar mengharap pahala karena musibah, pahalanya besar. Tapi yang lebih besar lagi, orang sehat yang mengunjungi orang sakit, itu lebih besar lagi pahalanya. Karena terkadang kita yang berkunjung kepada orang sakit itu menyebabkan kesembuhannya. Bisa saja menjadi sebab kesembuhan dia. Karena boleh jadi orang yang berkunjung kepada orang sakit itu dia berdoa kan, doa supaya dia sembuh. Boleh jadi ketika dia berdoa, doanya diaminkan para malaikat, sembuh pula gara-gara doa kita, bukan gara-gara dia makan pil. Jadi besar pahala kita. Karena orang sakit itu, ikhwan, terkadang sakitnya itu bukan karena penyakitnya, karena sakitnya itu tidak ada yang mengunjunginya. Itu lebih sakit lagi. Ujung-ujungnya dia aja sama istrinya. Ya kalau punya istri, kalau tak punya istri jomblo lah, sakit sendiri. Makin sakit lagi kan, cepat mati jadinya. Nah, kemudian yang ke-12, al-mukuth fil masjid. Diam diri di masjid, itikaf lah bahasa kitanya. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, la yazalu ahadukum fi salatin madama yantadiruha wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Kata Nabi SAW, akan senantiasa salah seorang di antara kalian dihitung solat selama dia menunggu solat. Pamannya dari maghrib ke isya, antum tidak pulang, nunggu saja sampai isya, berarti nunggunya antum dianggap solat. Dan senantiasa malaikat itu akan terus mendoakan kalian selama kalian tinggal di masjid. Malaikat itu akan terus mendoakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, selama dia tidak berhadas. Ya, jadi kalau umpamanya antum menyengajakan diri
sebelum maghrib di masjid baca Quran atau apa zikir gitu ya, maka malaikat di atas kepala antum mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Nah, berarti orang yang tinggal di masjid beritikaf gitu ya, walaupun sejam 2 jam jadilah, itu sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun. Kemudian juga solat 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Ini juga diantara sebab rahmat. Ya, termasuk juga kita menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sebab turunnya rahmat. Termasuk solat malam, membangunkan istri untuk solat malam atau istri membangunkan suami untuk solat malam, itu juga salah satu turunnya rahmat. Dan banyak lagi. Dan yang terakhir yang kita akan bahas, sebab-sebab hilangnya rahmat. Ini yang hati-hatian tuh. Jangan sampai kita ini rahmat Allah yang luas diharamkan pula kepada kita. Apa saja penyebab-penyebab yang menjadikan rahmat Allah itu menjauh dari kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kaidahnya adalah setiap dosa yang terkandung laknat di dalamnya berarti Anda sedang dijauhkan dari rahmat. Karena arti laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan didekatkan dengan azab. Jadi arti laknat, saya ulangi, kalau orang itu dilaknat sama Allah, berarti orang itu dijauhkan dari rahmat Allah dan didekatkan dengan azabnya. Berarti setiap dosa yang mengandung laknat, berarti dia dijauhkan dari rahmat. Seperti apa? Seperti umpamanya seseorang melaknat kedua orang tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, merubah tanah-tanah orang. Diambilnya tanah orang, digesernya patoknya, diakuinya tanah orang, dan begitu seterusnya. Ataupun yang ketiga, menyembelih bukan karena Allah, dan ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kata Nabi SAW, la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man dzabah li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsa wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Berarti orang yang melaknat orang tua dijauhkan rahmat. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, berarti menyembelih bukan karena Allah dijauhkan daripada rahmat. Dan Allah melaknat orang yang menggeser-geser tanah. Kemudian juga wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kata Rasulullah, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam zawaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Wanita itu boleh ziarah kubur, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering masuk pada sabda ini. Kemudian yang keempat, orang memakan riba. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi kulluhum sawa, kata Rasul. Allah melaknat artinya dijauhkan daripada rahmat pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang saksi dalam riba, yang mencatatnya, semua sama hukumnya. Kemudian juga yang nomor 5, yang nomor 6, al-muhil wal muhallal lahu. Orang yang bersandiwara. Jadi ada wanita sudah ditalak 3. Berarti wanita itu tidak bisa kembali ke suaminya. Dia harus kawin lagi dengan orang lain. Sampai diceraikan oleh orang yang kedua baru boleh balik. Akhirnya dibuat sandiwara. Saya sewa kamu. Nikah dengan istri saya. Sehari saja. Besok kau ceraikan. Tidak boleh. Tetap tidak sah. Ya. Dilaknat kata Nabi SAW. Ya, termasuk manittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Seseorang membunuh binatang tanpa ada alasan, main bunuh saja. Buat ketepel, ngetepeli burung. Burungnya kena mati, sudah ditinggal begitu saja. Tak boleh. Dilaknat oleh Nabi SAW. Kemudian juga yang memberikan tato dalam wajahnya. Kemudian juga orang yang mencukur alisnya. Ganti spidol, kan ada tuh spidolnya pula yang tak permanen, kena hujan habislah. Jadi menyambung rambut itu dilaknat. Kemudian mengikir gigi pakai behel gitu ya,
giginya sudah bagus, diratain buat apa? Kecuali kalau gigi antum itu renggang, berbeda dengan gigi orang. Kalau makan keluar pula nasinya dari lubang-lubangnya itu, berarti tidak normal giginya, boleh pakai behel. Loh, sudah bagus giginya, ngapain dibehel-behel lagi? Ya, karena nggak boleh meratakan gigi itu, karena kalau dalam maksudnya apa? Merubah ciptaan Allah. Ya, tapi kalau untuk kesehatan tidak apa-apa. Jadi meratakan gigi, mencukur halis, menyambung rambut, gelung dan begitu seterusnya, maka itu dilaknat juga. Kemudian juga termasuk penggambar yang bernyawa, termasuk juga mencela para sahabat. Kemudian juga orang yang nyogok dan yang terima sogok, la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Termasuk juga peminum khamr, la'anallahu syaribal khamri, Allah melaknat orang-orang yang suka minum khamr. Termasuk juga yang mengaku kepada bapak yang bukan bapaknya, bukan turunan Nabi, ngaku Habib. Dan itu manidda ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku kepada bapak padahal bukan bapaknya, bukan turunannya. Kata Rasul, manidda ila ghairi abihi la'anallahu la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Dilaknat Allah, malaikat, manusia melaknat dia juga. Termasuk juga laki-laki seperti perempuan, atau perempuan seperti laki-laki banci, ya. Kemudian juga pencuri, kemudian orang yang mengancam-ngancam dengan senjata kepada saudaranya, atau seseorang yang berhubungan dengan istrinya dari duburnya, kemudian juga orang yang meminta-minta nggak ada alasan di jalan-jalan, orang yang menjadi kuburan masjid dan begitu seterusnya, ya, itu semuanya adalah orang-orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita malam ini, memahami kalimat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.